dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki yang diperlukankan dari kelompok 3 untuk presentasi pada siang hari ini dengan anggota sebagai berikut: Pak Mulyadi, Pak Musleh, Pak Rian, Pak Leon, dan Pak Ahmad Wahyudi. Lanjut. Untuk pada kelompok 3 kebetulan pada hari ini mendapat kesempatan untuk pembahasan terkait dengan beton gunting dan menggelembung, seringkali menyerupai bentuk gunting atau melengkung dan tidak sesuai dengan, ya pasti logistiknya tidak kuat dan tidak stabil dan tidak cukup stabil, dan ada kebocoran pada pertemuan antara tembeling dan bedeman. Sudah ada bocorannya. Nah, ini menindaklanjuti, ini banyak sekali tulisannya, pengolahan beton gunting, pencegahan sedikit mungkin kami sharing. Yang pertama itu pastinya Pak, dari pemilihan tim yang tepat. Tim itu ya mungkin dari mandor, mungkin kita ada daftar rekanan atau mandor-mandor yang loyal ya, konsumen yang loyal, yang biasa kerjasama dengan waskita, jadi kita cukup nyaman bekerjasama dengan beliau. Kemudian ketika pekerja datang, kita untuk mempertahankan quality ya tetap kita yang akan lakukan safety dan quality induction seperti pertanyaan kuisis tadi ya, yang nomor berapa itu adalah tanggung jawab sebagai kepala lapangan maupun pelaksana. Kemudian setelah quality kita juga setiap pagi harus ingatkan melalui forum TPM juga, jadi benar-benar harus kita kendalikan bagaimana mengecek material apa yang akan kita gunakan, terus metodenya seperti apa, sequence-nya seperti apa, terus ngeceknya itu seperti apa, terus mengecek kualitas, metode, memastikan sepatu ini detail di bagian 6 ke bawah, mulai masuk ke detail, pastikan pada kolom kepresisian, terus jarak suri-suri, kemudian kebersihan karena jangan sampai tergajal material kerikil, kemudian permukaan kolom yang sambut harus bersih, atau kepala kolom, kemudian bagian kolom presisi dan ekstra perkuatan supaya tidak terjadi letupan. Kemudian di slide selanjutnya, Mas Pak ya, jadi di sini yang membuat kami cukup tertarik itu ada di kepala kolom, karena di mana-mana atau pada proyek pada umumnya mungkin ya, saya nggak tahu juga, itu bodeman dulu yang masuk baru kepala kolom nempel. Tapi di proyek sini itu adalah kepala kolom dulu nempel, baru bodemannya masuk. Ini mulai berapa keunggulan ini? Karena di sini kita bisa muncul hulu. Hulu ini adalah menjadi perkuatan balok. Jadi pada posisi ngeplin ini banyak, walaupun memang secara konsekuensinya ya, ini hasilnya bagus, konsekuensinya kita akan membutuhkan waktu untuk menambah banyak hulu dan ngelas. Ini konsekuensi dari formwork dari kepala kolom ini. Nah, dari kepala kolom ini turun ke kolom lagi, di sini jarak antara, kalau saya sebutnya itu hulu ya, hulu vertikalnya ini juga dia presisi, kemudian di atas masih ada overlap. Jadi di posisi push pull ini kicker ya. Nah, di posisi push pull itu dia bisa optimal sampai ke atas. Jadi ini sedikit banyak akan membantu proses pengecekan dan penahanan ketika pengecoran Pak. Jadi memang di posisi bawah pasti dia pendek karena dia hanya kuncian dari sepatu kolom di bawah ini, kemudian di maksimal untuk menahan kemiringan dari saat pengecoran. Ini dari segi kolom. Kemudian dari perkuat sampingnya lancip gitu ya, menyudut gitu lah. Jadi jarak huruf, jarak well dan perkuatan. Ini dari kolom. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini untuk balok. Ini sebenarnya ini fungsinya ternyata sisiku ini tidak sesuai dengan ketinggian tembereng kolom, jadi harus nyambung. Lalu kok dia sampai atas sedangkan yang lain nggak sampai atas? Ya ternyata
fungsi dari si triplek ini adalah hanya untuk mengunci dari permukaan hulu-hulu ini yang tidak rata. Jadi ketika kita pakainya hulu bagus dan siku bagus, merem lah kita, langsung plek, langsung dapat kita perkuatannya. Tapi ketika terjadi material yang kurang sip gitu lah ya, jadi treatment pakai, ini sebenarnya harus pakai triplek sih, pakai kayu juga bisa, apapun itu. Yang jelas dia bisa mengunci si ada ini kan kalau bahasa tukangnya tuh kawel ya. Kawel ini dia bisa mengunci rapat, jadi terotnya bisa menghasilkan dinding yang mulus. Nanti beresiko bunting di setiap sambungan-sambungan suri-suri ini. Kemudian yang ini jarak antar vertikal, lagi-lagi pada bagian perencanaan. Coba perencanaan ini kita memang harus betul-betul menyetel, misal dalam satu bentang kolom kita butuh berapa suri-suri, kita butuh berapa vertikal, kita butuh berapa ledger, shoring plus hulu kecil aja selebar pedoman, karena rata-rata tukang itu kalau udah selesai masang ini perkuatannya itu kadang cuma dimasukkan ke triplek, tapi ini ada hulu ini sedikit banyak dia akan membantu untuk supaya tidak puting, walaupun memang sebenarnya hulu ini jika dipanjangkan ujung ke ujung akan lebih maksimal. Jadi itu kemudian lanjut lagi. Nah ini terkait dengan perkuatan-perkuatan balok tadi, terkait dengan beam clamp, itu hasilnya pasti akan maksimal. Cuma ada satu yang menarik bagi saya, ini adalah ini ada 2 lubang pipa, ini saya kurang tahu, mungkin ini lubang terot kali ya. Jadi selain opsi dari siku perkuatan beam clamp, juga ini pasti akan jadi solusi terbaik ketika kita siku kita itu tidak maksimal atau tinggi siku tidak sesuai dengan tinggi balok kita. Cuman ini cuma di sini aja, tapi sini nggak ada ya, Pak. Tapi apapun itu, ini adalah treatment yang bagi kami luar biasa dari proyek DPRD. Oke, terima kasih, itu dari saya. Ini observasi yang sesungguhnya. Ya. Jadi kalau dia suruh mengomentari mbak-mbak di samping itu, dia bisa, ini kenapa bibirnya bisa ini ya, dia udah tahu nih, ini pasti lipstiknya merek ini, pasti harganya sekian, jadi wajar kalau dia cantik misalnya gitu kan gitu kan? Iya. Jadi dia bisa mengomentari tadi, sikunya ya ini gripis, memang butuh ngelas, memang butuh biaya dan lain-lain. Nah maksudnya paling tidak ini menggambarkan observasi yang kayaknya lebih mendalam. Nah, mungkin yang lain kalau ada yang menanggapi pertanyaan, cukup Pak. Terbuka. Oke, kalau gitu lanjut yang ke kelompok selanjutnya. Terima kasih presentasinya untuk kelompok 3.